Api putih pekat melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan di depan banyak mata yang terkejut sebelum segera ditarik, menyusut kembali ke tubuh Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Setelah kembalinya nyala api, aura yang sangat kuat perlahan meletus dari tubuh Xiao Yan, seolah-olah baru saja dibangunkan. Ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi di bawah kekuatan yang luas dan perkasa ini. Xiao Yan berdiri di langit. Wajahnya merah padam. Bahkan matanya yang hitam pekat ditutupi oleh energi yang liar dan keras. Jenis sengit dan liar ini bahkan menyebabkan Xiao Yan diam-diam terkejut. Dia tidak mengharapkan letusan 3 jenis api surgawi untuk menciptakan energi kekerasan seperti itu. Xiao Yan perlahan mengepalkan tinjunya dengan susah payah. Seluruh tubuhnya menjadi sedikit kaku karena energi yang melonjak. Kekakuan semacam ini berlangsung selama beberapa menit sebelum Xiao Yan secara bertahap menjadi terbiasa. Sungguh perubahan misterius, 3 misterius yang sombong. Setelah tubuhnya secara bertahap beradaptasi dengan jenis energi yang liar dan keras ini, bahkan Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara sejuk dengan lembut. Jika tubuhnya tidak dimurnikan oleh banyak harta karun alam, sepertinya dia bisa melupakan menggunakannya untuk melawan lawan. Dia akan menderita serangan balik dan mati setelah menggunakan benda ini. Seteguk udara panas diludahkan dari mulut Xiao Yan. Kemerahan di wajahnya berangsur-angsur memucat. Gelombang demi gelombang rasa sakit, yang disebabkan oleh energi liar dan kekerasan yang bersirkulasi, berangsur-angsur berkurang. Setelah ditempa oleh sejumlah bahan obat dan harta karun alam yang tidak diketahui, kekuatan fisik Xiao Yan kemungkinan adalah sesuatu yang bahkan beberapa ahli di puncak kelas Douzong tidak dapat membandingkannya. Tidak heran Tang Zhen menginstruksikan saya untuk menghindari menggunakan 3 perubahan kecuali saya tidak punya pilihan. Kata-katanya memang penuh dengan kebenaran. Xiao Yan dengan lembut mengepalkan tangannya. Dia merasakan energi yang melonjak di dalam tubuhnya dan sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi busur kecil. Namun, perasaan seperti ini, setelah menahan rasa sakit, memang sangat luar biasa. Berdasarkan tebakan Xiao Yan sendiri, kekuatannya saat ini kemungkinan telah mencapai level bintang 7 Douzong. Dengan kata lain, perubahan misterius 3 misterius Skyfire telah menyebabkan kekuatannya meningkatkan 5 bintang. Jika Elder Burning Flame Valley biasa benar-benar melepaskan Skyfire 3 Mysterious Change, dia mungkin bisa meningkatkan kekuatannya dengan 3 bintang atau lebih. Namun, Skyfire 3 Mysterious Change memiliki aspek yang sangat unik dan misterius. Peningkatan kekuatan seseorang sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan nyala api. Semakin kuat nyala api, semakin besar peningkatan kekuatan seseorang. 3 jenis api yang dilepaskan Xiao Yan semuanya adalah api surgawi, yang terkuat dari semua api. Oleh karena itu, peningkatan yang disebabkan oleh letusan cukup mengerikan. Tentu saja, peningkatan kekuatan saat ini mungkin sangat hebat, tetapi gejala sisa yang akan ditimbulkannya secara alami juga akan bagus. Untungnya, tubuh Xiao Yan jauh lebih kuat daripada tubuh ahli biasa. Kalau tidak, letusan ini saja sudah cukup untuk membuatnya menghabiskan waktu setengah tahun atau lebih untuk memulihkan diri. Transformasi Xiao Yan ini juga menarik perhatian Tianhuo Zunze dan Tian Shuangzi, yang hanya saling berhadapan tanpa berkelahi. Tatapan mereka melayang. Tianhuo Zunze mengangguk sambil tersenyum. Bahkan dia kesulitan mengetahui semua kartu truf yang dimiliki Xiao Yan. Namun, dia juga mengerti bahwa orang ini mungkin tampak muda, tetapi siapapun yang benar-benar ingin membunuhnya kemungkinan akan menemukan pengalaman yang sangat sulit. Mata Tian Shuangzi melirik sejenak sebelum sedikit mengerutkan kening. Namun, dia tidak terlalu memperhatikan masalah tersebut. Terlepas dari seberapa kuat teknik rahasia yang digunakan, orang itu tidak akan terlalu menjadi ancaman di matanya selama orang itu tidak menerobos ke kelas Douzun. Satu-satunya orang yang dia anggap serius adalah Tianhuo Zunze di depannya. Adapun Xiao Yan, bahkan jika pelindung Wu tidak bisa menghadapinya, tentu saja ada Tianxi dan beberapa sesepuh lembah sungai es yang ikut campur. Dia tidak percaya bahwa hanya 2 bintang Douzong akan dapat membalikan segalanya bahkan jika dia memiliki teknik rahasia Burning Flame Valley. Xiao Yan secara alami tidak menyadari pikiran di hati orang tua ini. Setelah secara bertahap beradaptasi dengan energi yang agung, liar, dan kejam di dalam tubuhnya, dia sekali lagi mengangkat penguasa Xuan berat. Dia sedikit mengangkat kepalanya dan matanya tertuju pada pelindung Wu, yang kabut hitamnya telah menegang, dan Xiao Yan kemudian melirik Tianxi di sampingnya, yang ekspresinya berubah menjadi suram. Semua ini karena perubahannya. Xiao Yan akhirnya membuka mulutnya dan berkata, "Orang tua, aku berkata bahwa aku akan mengambil kehidupan lamamu hari ini." Kabut hitam yang lamban mengalir sekali lagi.
Wajah yang dipenuhi dengan kesungguhan gelap terungkap. Mata pelindungmu sangat tajam saat dia melihat Xiao Yan dan berkata, kata-kata yang arogan. Teknik rahasia ini mungkin secara signifikan meningkatkan kekuatan Anda, tetapi pada akhirnya ada batasan waktu. Setelah batas waktu dari teknik rahasia tercapai, kamu hanya akan menjadi orang yang tidak berguna. Sebelum itu terjadi, ada lebih dari cukup waktu untuk membunuhmu. Xiao Yan tersenyum. Namun, senyuman ini dipenuhi dengan niat membunuh. Sungguh arogansi. Pelindungmu dengan dingin tertawa. Namun, suaranya baru saja terdengar saat melihat tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Rasa dingin melonjak ke dalam hati pelindungmu ketika tubuh Xiao Yan bergetar. Naluri tajamnya selama bertahun-tahun menggerakkan tubuhnya saat dia buru-buru mundur dengan cara seperti kilat. Tepat ketika pelindungmu baru saja mundur 2 langkah, ruang di depannya tiba-tiba berfluktuasi. Sesosok hantu tiba-tiba muncul. Penguasa berat, yang diselimuti oleh api hijau giok, membawa kekuatan yang mengerikan, yang menyebabkan kulitnya terasa dingin, karena itu dengan cepat membelah. Penguasa berat menempel di depan pelindungmu saat itu melewatinya. Meskipun gagal melakukan kontak, panas yang terkandung di dalamnya masih menyebabkan wajah pelindungmu langsung berubah menjadi merah cerah. Tubuh pelindungmu dengan cepat mundur setelah penguasa meleset. Keringat dingin tanpa sadar muncul di dalam hatinya. Punggungnya dipenuhi keringat. Jika dia tidak bereaksi dengan cepat sebelumnya, kemungkinan dia akan berubah menjadi daging cincang dari serangan penguasa membanting Xiao Yan. Kecepatan bocah ini menjadi sangat cepat setelah menggunakan teknik rahasia itu. Bahkan aku tidak bisa mengikutinya. Pelindungmu tanpa sadar merasakan kemarahan karena malu setelah keringat dingin muncul. Dia mengeluarkan raungan marah rendah. Pelindung ini tidak percaya bahwa Anda, sebagai generasi yang lebih muda, dapat membalikkan langit ketika bahkan Yao Chen tidak dapat melepaskan tangan saya. Raungan geram baru saja terdengar ketika pelindungmu tiba-tiba mengubah segel yang dibentuk oleh tangannya. Orang bisa mendengar suara dentang saat banyak rantai hitam pekat keluar dari kabut hitam. Dilihat dari kejauhan, mereka tampak seperti jaring laba-laba raksasa. Pelindungmu terletak di tengah-tengah jaring laba-laba besar itu, muncul seperti iblis yang hebat. Teriakan pelan dipancarkan dari kabut hitam. Segera, banyak bayangan hitam membawa petikan tajam saat mereka keluar dari kabut hitam. Bayangan hitam ini baru saja muncul saat mereka menempel pada rantai berwarna hitam yang telah menyebar terpisah. Setelah pendekatan bayangan hitam ini, rantai berwarna hitam muncul seperti banyak mulut ganas yang menelan bayangan hitam ini. Segera, cahaya hitam yang aneh mulai berlama-lama di atas rantai itu. 100 Soul Locking Sky Python. Setelah menelan bayangan hitam, rantai berwarna hitam menjadi lebih tidak biasa. Segera, teriakan dingin yang pekat tiba-tiba terdengar. Banyak rantai berwarna hitam, yang mencapai ke langit, segera mengeluarkan suara dentang saat mereka berkumpul bersama. Hanya dalam sekejap, mereka berubah menjadi ular piton hitam besar yang tampak hidup. Piton hitam terbentuk dari banyak rantai. Sekilas, itu sepertinya memancarkan perasaan metalik yang aneh. Kabut hitam berlama-lama di atasnya saat semacam aura dingin yang menakutkan menyebar darinya. Tampaknya itu adalah ular besar di jurang yang dalam, menyebabkan seseorang merasa takut hanya dengan melihatnya. Pergilah! Kabut hitam bergoyang saat suara padat dan dingin terdengar. Mata besar piton hitam besar itu segera menunjukkan kilatan hitam. Itu mengayunkannya, merobek ruang, dan bergegas menuju Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Xiao Yan tetap di langit. Matanya sedingin es saat dia melihat ular piton hitam besar yang tersentak dengan suara angin yang bertiup kencang. Dia menghirup nafas lembut sebelum tiba-tiba dengan erat mengepalkan penguasa Xuan berat di tangannya. Tubuhnya maju bukannya mundur. Di depan banyak mata yang terkejut, dia menggunakan momentum dahsyat yang mirip dengan meteorit yang bertabrakan saat dia menyerang ular piton hitam yang sangat besar itu. Tsunami yang memecah api. Tubuh Xiao Yan baru saja bergerak ketika penguasa berat itu tiba-tiba diayunkan. Penguasa besar bersinar, 100 kaki besar, ditembakkan dari ujung penggarisnya yang berat. Segera, itu dengan kejam meretas piton hitam. Gelombang demi gelombang suara logam emas meletus. Percikan api ditembakkan ke segala arah. Namun, serangan ini hanya menyebabkan tubuh ular piton hitam sedikit bergetar. Penguasa mengalir 6 tubuh bersama, 6 gabungan api.
Ekspresi Xiao Yan gelap dan dingin setelah serangan penguasa jatuh. Dia mengubah teknik penggarisnya dan cahaya penggaris tajam lainnya, yang menyebabkan beberapa sesepuh lembah sungai es merasakan kulit mereka mati rasa lagi, mengenai piton hitam. Pertasan kali ini menyebabkan beberapa rantai berwarna hitam mengeluarkan pekikan tajam. Mereka benar-benar hancur. Tubuh Xiao Yan mendekati ular piton besar itu. Piton hitam, yang telah dipukul dengan kejam 2 kali oleh Xiao Yan, melepaskan serangan balik di bawah kendali pelindungmu. Orang bisa melihatnya membuka mulutnya yang besar saat kabut hitam kental melesat keluar. Bagian dalam kabut hitam mengandung pekikan tajam yang tak terhitung jumlahnya yang menyebabkan jiwa seseorang merasakan sakit yang menusuk. Udara hitam melesat dengan cara yang eksplosif. Namun, tubuh pengisian depan Xiao Yan tidak berhenti karena itu. Api hijau giok melonjak keluar dari tubuhnya dan membentuk tirai api di depannya. Kabut hitam yang ganas mengeluarkan asap putih mendesis ketika bersentuhan dengan tirai api sebelum dimusnahkan. Xiao Yan dengan mudah memblokir serangan piton hitam itu. Setelah itu, tubuhnya bergerak, dan dia muncul di depannya. Dia membalik tangannya dan penguasa berat itu ditarik ke cincin penyimpanannya. Segel dibentuk dengan cara seperti kilat oleh tangannya saat cahaya kristal terang diaglomerasi dengan cepat. Buka segel gunung. Segel tangan Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Matanya sedingin es saat tangan kirinya tiba-tiba menyerang ke depan. Itu membawa kekuatan yang sangat besar dan kuat saat dengan kejam mendarat di dahi piton hitam. Banyak rantai di dahi piton hitam itu hancur berantakan setelah telapak tangannya jatuh. Bertonton udara hitam dingin merembes keluar. Tangan kiri Xiao Yan jatuh sementara tangan kanannya menyerang ke depan sekali lagi. Segel pembalik laut. Telapak tangan kiri meludahi gunung sedangkan tangan kanan membalik lautan. Dengan mengandalkan kekuatan menakutkan yang telah diperoleh dengan Skyfire Tri Mysterious Chang'e, Xiao Yan telah menggunakan 2 segel keterampilan segel dewa bersama-sama. Jika Sun Er melihat penguasaan seperti itu, dia tanpa sadar akan mengeluarkan napas terkejut. Si Flipping Seal disertai dengan kekuatan yang mengejutkan dan agung karena dengan keras menghantam kepala piton besar di depan banyak mata yang terpana. Tubuh ular piton raksasa itu perlahan menegang. Sesaat kemudian, suara rendah dan dalam terdengar. Seseorang bisa melihat tubuhnya perlahan runtuh, berubah menjadi rantai retak yang tak terhitung jumlahnya. Mereka meledak terpisah di tengah gelombang demi gelombang pekikan tajam. Piton jiwa gelap yang telah menghabiskan banyak upaya untuk diciptakan oleh pelindungmu telah hancur di hadapan rangkaian teknik Dou yang ganas dari Xiao Yan. Sambil melihat piton jiwa gelap, yang telah dibunuh oleh Xiao Yan dengan cara seperti petir sebelum bisa banyak berguna, bahkan pelindungmu sendiri merasa sangat tidak percaya. Matanya terkejut saat dia melihat sosok sombong di udara. Nafasnya bahkan belum keluar dari tenggorokannya ketika matanya tiba-tiba menyusut. Sosok di udara perlahan menghilang. Pada saat yang sama, ruang di depan pelindungmu menjadi terdistorsi. Sesosok muncul secara misterius. Wajah muda itu menunjukkan senyum garang. Tangannya berisi teratai yang indah dan cantik, yang berputar dengan tenang. Telapak tangan ini untuk guruku. Keganasan di wajah Xiao Yan perlahan menyebar. Pada saat yang sama, teratai api di tangannya ditembakkan seperti kilat. Akhirnya, itu dengan keras ditekan ke tubuh pelindungmu di depan matanya yang terkejut.